ia dengan topeng monyet yang dipaksa untuk menghibur orang-orang. Kemudian Ratu Siluman mengatakan kepada Sun Wukong bahwa ia bisa membantunya untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Namun sebagai gantinya, Wukong harus menyuruh gurunya untuk datang menemuinya sendirian. Tujuannya sudah jelas, yaitu Ratu Siluman ingin memakan daging Biksu Tong agar dia bisa mendapatkan keabadiannya. Setelah Ratu Siluman Tengkorak Putih pergi, nampaknya Sun Wukong mulai mempertimbangkan ucapannya. Ketika Biksu Tong sendirian pergi menemui Ratu Siluman Tengkorak Putih, ternyata Sun Wukong malah mempermainkannya. Ternyata kesetiaannya jauh lebih besar daripada kebenciannya. Sampai pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka. Ratu Siluman Tengkorak Putih juga memanggil anak buahnya untuk membantunya bertarung melawan Sun Wukong. Untunglah Cupatke dan Wuching berhasil mengatasinya. Di tengah keributan mereka, situasi ini dimanfaatkan oleh pengawal kaisar untuk menculik Biksu Tong. Dari sini diketahui bahwa dalang dibalik penculikan anak-anak ternyata adalah ulah kaisar itu sendiri. Ia meminum darah mereka demi untuk menyembuhkan penyakit kutukannya. Kini setelah mengetahui fakta bahwa daging Biksu Tong memiliki khasiat yang sangat luar biasa, ia pun berambisi untuk memakannya agar penyakitnya bisa sembuh sepenuhnya. Untunglah Sun Wukong datang tepat waktu sehingga gurunya dapat diselamatkan. Namun sebelum sempat membunuh kaisar itu, Biksu Tong mencegahnya. Sun Wukong pun menurut sehingga di sana ia hanya membebaskan para anak-anak. Setelah peristiwa itu, rombongan Biksu Tong pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kerajaan itu. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali para orang tua yang berterima kasih atas kepulangan anak-anaknya. Di antara banyaknya kerumunan, ada seorang anak yang berniat mempersembahkan hadiah kepada Biksu Tong. Lagi-lagi hanya Sun Wukonglah yang menyadari bahwa anak tersebut adalah jelmaan dari siluman. Sandiwara para siluman ini masih dilanjutkan dengan kedatangan Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyamar menjadi ibu anak tersebut. Agar muridnya tidak semakin brutal, Biksu Tong pun bahkan sampai membacakan mantra simpai emas. Namun dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, Sun Wukong pun tetap melanjutkan untuk menghajar siluman itu. Kini emosi Biksu Tong pun juga sudah benar-benar memuncak. Ia menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menjadi guru Sun Wukong sehingga ia kini mengusirnya. Wuching dan Patke mencoba untuk meminta pengampunan untuk kakaknya. Sayangnya hal itu sia-sia karena keputusan Biksu Tong sudah bulat. Menurutnya, Sun Wukong hanyalah siluman kera liar yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan sebelum kepergiannya, ia tidak sudi untuk menerima penghormatan dari Sun Wukong. Dan benar saja, sesaat setelah kepergiannya, Ratu Siluman Tengkorak Putih langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menangkap Biksu Tong. Setelah gurunya diculik, terjadilah perdebatan antara Cupatke dan Wuching. Cupatke yang sadar akan batas kemampuannya lebih memilih untuk mengakhiri perjalanan sampai di sini. Namun Wuching tidak sependapat. Ia malah mengatakan bahwa ternyata Patke adalah orang yang tidak setia. Sehingga pada akhirnya mereka pun memilih jalan masing-masing. Wuching memilih untuk setia meskipun itu harus mempertaruhkan nyawanya. Lantas ia pun pergi ke tempat Ratu Siluman Tengkorak Putih untuk menyelamatkan gurunya. Sementara itu, Wukong yang merasa sangat kecewa karena telah diusir, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gunung Wakwo. Namun dalam perjalanan, Dewi Kuan Im menghentikannya. Ternyata ia sudah mengetahui semua masalah yang sedang dihadapi oleh rombongan Sun Wukong. Kemudian Dewi Kuan Im menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh mata api Sun Wukong memanglah kebenaran, sedangkan apa yang dilihat oleh gurunya merupakan kebaikan hati. Namun yang paling penting, saat ini gurunya tengah dalam bahaya. Dan pada masalah inilah, tekad Sun Wukong benar-benar tengah diuji. Di waktu yang bersamaan, ternyata Cupatke berubah pikiran. Ia kini pergi ke Gunung Wakwo untuk pergi meminta bantuan kepada Sun Wukong. Namun para kera di sana mengatakan kalau rajanya belum kembali. Di tengah keputusasaannya, Cupatke melihat baju perang milik Sun Wukong. Sementara itu, Wuching pergi ke tempat Ratu Siluman Tengkorak Putih tanpa gentar sedikit pun. Namun ia yang cuma sendirian dihadang oleh pasukan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perjuangannya, ternyata Cupatke datang membantu dengan menggunakan pakaian perang milik Sun Wukong. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, Ratu Siluman Tengkorak Putih sudah mulai menghisap energi kehidupan milik Biksu Tong.
Sampai pada akhirnya Sun Wukong pun juga datang untuk membantu dengan kemunculan seperti menjadi Iron Man. Tentu dengan mudah, Sun Wukong dapat mengalahkan seluruh pasukan tengkorak siluman itu. Kemudian Wukong juga berhasil menghentikan aksi dari Ratu Siluman Tengkorak Putih. Hal itu membuat Ratu Siluman Tengkorak Putih mengamuk sehingga ia mengubah dirinya menjadi Founding Titan. Meskipun Wukong sempat kewalahan, namun ia tetap lebih unggul. Sendirian, ia dapat mengalahkan Ratu Siluman Tengkorak Putih meskipun dalam wujud Titan-nya. Setelah menerima kekalahannya, tiba-tiba Sang Buddha muncul untuk melenyapkan roh Siluman Tengkorak Putih untuk selama-lamanya. Karena sudah selama ribuan tahun, Ratu Siluman Tengkorak Putih terus menentang takdirnya. Kemudian Biksu Tong memohon kepada Sang Buddha agar memberikan kesempatan sekali lagi kepada Ratu Siluman Tengkorak Putih. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Ratu Siluman Tengkorak Putih, Biksu Tong harus bersedia untuk membimbingnya sampai ia berreinkarnasi menjadi manusia. Namun sebagai gantinya, nyawa Biksu Tonglah yang menjadi taruhannya. Kemudian masuklah jiwa Ratu Siluman Tengkorak Putih ke dalam alam bawah sadar milik Biksu Tong. Namun di sana ia malah mengatakan bahwa ia lebih memilih jiwanya lenyap daripada harus berreinkarnasi kembali menjadi manusia. Alhasil jiwanya yang tercemar ikut masuk ke dalam diri Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong menyuruh Wukong untuk segera membunuhnya karena menurutnya ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membantu Ratu Siluman Tengkorak Putih mencapai pencerahannya. Jelas Sun Wukong menolaknya, namun kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa selama ini ia hanya berpikir untuk mengajarkan ajaran Buddha agar bisa mengubah seseorang. Tetapi kini ia sadar bahwa semua itu masih belum cukup. Ia berpikir harus mengorbankan dirinya sebagai contoh bagi umat manusia. Akhirnya Sun Wukong menurutinya